Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Jidin, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2022. Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Saya akan mengimplementasikan perangkat pembelajaran untuk mengikuti ujian kinerja. Berikut ini adalah kartu pendaftaran saya untuk mengikuti ujian kinerja. Saya akan mengimplementasikan perangkat pembelajaran Ayo Membayar Zakat pada kelas 6 di SD Negeri 1 Pengambengan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Ayo kita berdoa seperti biasa, ya, dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan. Sika, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk ketua kelas. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Tanah tumpah darahku.
Mulai absen dulu. Adrian Maulana, Ahmad Dio Alfa Saputra, Alicia, Ayu Nazila, Dea Afisa, Fatma Dwi, Mega Ayu Soleha, Najwa Salsabila, Okta Tiani Dwi Lestari, Reksi, Rafa Khairul Azhar, Rania, Rehan Khalid Saputra. Semuanya hadir kan? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sejenak kita membaca surah Al-Kafirun. Ya, kita bersama-sama membaca surah Al-Kafirun. Nanti Pak Pandu, ayo. Ya, kita mulai dari ta'awudz dulu ya. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah semuanya sudah lancar. Anak, karena masa pandemi belum berakhir, Pak harap anak-anak bisa menjaga kesehatan agar anak-anak bisa belajar dan ibadah yang baik. Untuk lebih menajamkan lagi keimanan kita, mari kita bernyanyi rukun Islam. Ayo dipandu oleh ketua kelas. Silakan ke depan ketua kelas. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Sholat. Ketiga bayar zakat. Keempat berpuasa. Kelima naik haji, naik pesawat. Wush, wush. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Sholat. Ketiga bayar zakat. Keempat berpuasa. Kelima naik haji, naik pesawat. Wush, wush. Silakan Reksi duduk kembali. Kegiatan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. 2. Peserta didik dapat menjelaskan makna zakat. 3. Peserta didik dapat menjelaskan dalil tentang perintah membayar zakat. 4. Peserta didik dapat menganalisis macam-macam zakat. 5. Peserta didik dapat melaksanakan zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Teknik penilaian pembelajaran hari ini, anak-anak akan Pak berikan LKPD untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silakan dikerjakan dengan anggota kelompok masing-masing. Apakah kalian tahu tentang zakat? Saya Pak. Apa ayo Lorenz? Zakat adalah bahasa syariat. Benar, tepuk tangan dulu. Lagi
juga, tepuk tangan lagi. Nah, zakat adalah bahan pokok yang dikeluarkan ya sebelum hari raya Idul Fitri. Untuk lebih memahami materi zakat, silakan anak-anak simak video pembelajaran yang akan Pak putar ini. Ayo. Perhatikan. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, lumayan banyak juga ya. Waalaikumsalam. Oh, kamu, Dok. Ayo, silakan masuk. Oh iya, Tok. Dodo kesini ingin mengembalikan buku yang Dodo pinjam beberapa hari yang lalu. Terima kasih ya. Oh, sama-sama, Dok. Hai. Apa kamu habis memecahkan celengan ya, Tok? Iya, Dok. Aku ingin sekali membeli sepatu baru. Tapi sebelum uang itu dibelikan sepatu, kamu harus bayar zakat dulu, Tok. Zakat? Apaan itu, Dok? Nah, ayah kamu, Tok. Zakat aja tidak tahu. Zakat itu perintah Allah bagi orang yang memiliki uang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, Tok. Oh, tapi apakah aku juga harus bayar zakat, Dok? Iya, Tok. Namanya perintah Allah. Hukumnya wajib, Tok. Hah? Terus aku harus bayar kemana, Dok? Ke Dodo juga boleh. Ayo, Dodo tunjukkan caranya. Oh. Baksonya enak nih. Kebetulan Dodo lagi lapar. Udah habis. Pak, nambah satu, Pak. Dok, kamu makannya banyak sekali. Zakat yang harus aku bayar kan banyak, Dok. Orang membayar zakat itu harus sabar dan ikhlas, Tok. Tidak boleh menggerutu. Nanti amalnya tidak diterima loh. Makan lagi ah. Yuk, makan bakso kok sendirian saja. Kenapa antum tidak diajak makan? Ini antum sedang membayar zakat ke Dodo dalam bentuk bakso, Syamil. Bayar zakat? Loh, bayar zakat kok pakai bakso? Memangnya zakat apaan? Begini, Samir. Aku kan baru saja memecahkan celengan. Kata Dodo, aku wajib bayar zakat. Oh, begitu. Dodo, Anto, kalian dengarkan baik-baik ya. Ayah akan menjelaskan tentang apa itu pengertian zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Secara bahasa, zakat artinya suci, bersih, berkah. Maksudnya, zakat adalah pemberian sebagian harta dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu agar hartanya menjadi bersih suci dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena bagian dari rukun Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat. Apabila dia membayar zakat, dia akan mendapat pahala. Bila tidak melaksanakan zakat, akan mendapat dosa. Dengan berzakat, maka akan terjalin hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin. Rasa saling tolong-menolong, mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya kejahatan. Lalu, syarat yang wajib membayar zakat apa, Paman? Di antaranya telah akil balik atau telah dewasa. Jadi, antum belum termasuk yang harus bayar zakat
Iya, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat. Oh, sekarang Anto mengerti, Paman. Nah, Dok, karena aku tidak wajib berzakat dan kamu yang makan bakso, jadi kamu yang harus bayar baksonya ya, Dok. Tapi kok Dodo tidak punya. Pokoknya aku tidak mau bayar. Waduh, bagaimana ini? Bayar dulu baksonya. Ya, terus sekilas tadi tentang penerimaan zakat. Nah, untuk lebih memahami tentang pengertian dan macam-macam zakat, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Adik-adik, coba perhatikan gambar di samping. Apakah kalian pernah disuruh orang tua kalian untuk membayar zakat? Zakat apa yang kalian keluarkan? Untuk apa sih kita membayar zakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik semuanya, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Anto membayar zakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami pengertian zakat, macam-macamnya, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah dikeluarkannya zakat. Nah, adik-adik, kalian tentu masih ingat rukun Islam kan? Ayo, ada berapa rukun Islam? Ya betul, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum atau puasa, dan yang kelima adalah naik haji. Nah, dalam video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan, kudus, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, dari pengertian secara istilah ini, kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian, berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki dari harta tersebut untuk kita keluarkan zakatnya. Dan siapa sajakah orang yang berhak menerimanya. Sebelum membahas hal tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum zakat. Apa sih hukumnya zakat itu? Kita akan melihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, adik-adik, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Kata zakat ini disandingkan dengan sholat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Adalah hukum dari zakat. Penjelasan yang selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Dan berapa sih macam-macam zakat? Zakat itu ada 2 macam,
Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orangnya. Nah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi waktu yang lebih afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang hari raya Idul Fitri ini. Kemudian zakat fitrah dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Jadi ini adalah pengertian dari zakat fitrah. Kemudian siapa saja orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Yang penting dia beragama Islam, maka itu menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, yang memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tabungan dari orang tua mereka. Kemudian yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, jika kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka berarti kalian wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu arti dari syarat wajib zakat fitrah. Nah, itu tadi pengertian tentang zakat fitrah dan syarat wajibnya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang pengertian dari zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal artinya adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab sendiri artinya adalah jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut ini. Nah, ini adalah beberapa jenis harta yang harus dikeluarkan jika kalian sudah memilikinya melebihi batas nisab. Ada emas, perak, uang simpanan, perdagangan, penghasilan dari hasil bekerja, kemudian pertanian, contohnya beras, palawija, dan lain sebagainya, kemudian kambing, sapi atau kerbau, kemudian barang temuan, contohnya emas atau perhiasan. Nah, di sampingnya ada nisabnya. Jadi, jika kalian misalkan memiliki emas sebanyak 85 gram dalam waktu 1 tahun tidak berkurang ya, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari harta yang kalian miliki. Nah, zat ini adalah orang yang mengeluarkan zakatnya. Jadi jika kalian muslim, maka kalian wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% tadi. Kemudian contoh yang kedua adalah perak. Misalkan kalian sudah memilikinya sebanyak 595 gram perak dalam waktu 1 tahun, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebanyak 2,5% dari harta yang kalian miliki. Kemudian yang ketiga contohnya uang simpanan. Jika kalian memiliki uang simpanan setara dengan harga 85 gram emas dalam waktu 1 tahun, ya, jadi kalian tidak berkurang uang simpanannya dalam waktu 1 tahun itu, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Ya, jadi itu maksudnya adalah jenis harta dan nisabnya. Nah, di bawahnya sudah ada beberapa nisab, kemudian waktunya dan juga kadar zakatnya. Silakan kalian simak baik-baik ya. Mari kita lanjutkan pengertian dari zakat mal.
zakat mal sendiri dikeluarkan itu untuk membersihkan harta yang dimiliki. Pengertian zakat mal sendiri adalah zakat harta. Mal artinya adalah harta, sehingga zakat mal ini memang dikeluarkan untuk membersihkan harta. Nah, itulah jadi pengertian dari zakat mal. Kemudian apa saja sih syarat wajib zakat mal? Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Jadi kalau bukan orang Islam berarti tidak perlu untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Jika masih anak-anak dan belum balik, berarti belum wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa jenis harta yang wajib untuk dizakati. Jadi, jika kalian memiliki harta di luar jenis-jenis harta tadi, itu tidak termasuk dari zakat yang wajib dikeluarkan. Kemudian yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Nah, tadi kita sudah melihat di tabel tentang waktu mengeluarkan zakat. Jika zakat pertanian itu dikeluarkan ketika panen. Sedangkan zakat dari barang bangunan itu dikeluarkan ketika kita menemukan barangnya. Tapi secara umum, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu telah mencapai 1 tahun. Kemudian yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri, jadi bukan milik orang lainnya. Nah, itu adalah syarat wajib dari zakat mal. Jadi kalau kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka kalian sudah wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Nah, itulah adik-adik macam-macam dari zakat. Setelah menyimak video pembelajaran tadi, apakah ada pertanyaan terkait materi tentang zakat ini? Ya, silakan Rehan. Kapan waktu paling tepat untuk membayar zakat fitrah? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kapan waktu yang paling tepat untuk membayar zakat? Waktu yang paling tepat membayar zakat itu dari tanggal 1 Ramadan sampai sebelum hari raya Idul Fitri. Yang paling afdal itu adalah membayar zakat fitrah itu menjelang hari raya Idul Fitri, sebelum kita sholat hari raya Idul Fitri. Kalau setelah hari raya Idul Fitri kalian membayar zakat, itu bukan zakat fitrah namanya, itu namanya sodaqah. Melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak akan Pak bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dalam kegiatan inti pembelajaran ini, silakan kerjakan soal pada LKPD yang akan Pak bagikan sebagai berikut. Pak minta tolong ketua kelas untuk membagikan LKPD di setiap kelompok. LKPD yang telah anak-anak terima. 1. Bacalah teks percakapan yang berjudul membayar zakat. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya dengan jelas dan benar. 3. Kemudian buatlah peta konsep dengan materi zakat yang terdapat pada LKPD tersebut. Kalau sudah selesai, Pak minta setiap kelompok untuk mendiskusikan dan tukar informasi terkait materi tersebut. Terima kasih.
Bapak lihat kerjaannya. Nomor 1, apa arti dari zakat menurut bahasa? 2, apa yang dimaksud dengan zakat menurut istilah? 3, siapa yang wajib membayar zakat? 4, berapa besar jumlah zakat fitrah? 5, dan cerita yang sudah bagus kerjaannya, yang itu lihat nikmatinya ya, dan mulai baik. Akan dilanjutkan lagi. Coba Pak lihat kerjaannya. Yang pertama, apa arti zakat? 2, apa yang dimaksud dengan zakat? Siapa yang wajib membayar zakat? Berapa besar jumlah zakat? Ini soal cerita, animasinya sudah bagus. Ya, silakan dikerjakan lagi. Coba kita lihat kerjaannya. Yang pertama, arti zakat sudah baik, jawab. Yang 2, maksud zakat. 3, siapa yang wajib zakat? 4, berapa besar jumlah zakat? Yang kelima, ya sudah baik, nikmatinya sudah diisi dengan baik. Ya, silakan dikerjakan. Sudah baik semua. Anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Kalau sudah, dari perwakilan setiap anggota kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas. Mulai dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 silakan ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Macam-macam bakat. Bakat fitrah, secara bahasa. Bakat fitrah adalah tradisi. Secara istilah, bakat fitrah adalah
mengeluarkan sebagian harta. Ya, sudah benar. Zakat mal secara bahasa, zakat harta. Secara istilah, zakat yang dikeluarkan yang sudah mencapai nisabnya. Ya, benar. Pengertian, zakat adalah pembersih wudhu suci. Ya, nah kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Untuk perwakilan kelompok 2 silakan maju ke depan. Ya, perwakilan dari kelompok 2 akan memperkenalkan nasib pada kelompok 1. Kemudian, zakat adalah pembersih. Maka macam zakat adalah kelompok 2. Ya, Zakat kita diberi bahasa zakat adalah pembersih. ya sudah benar. Menurut istilah zakat yang dikeluarkan bagi setiap muslim. Ya, sudah benar. Berpuasa zakat mal adalah zakat harta. Ya, Zakat yang dikeluarkan yang telah mencapai nisabnya. ya. Ya, pengertiannya. Zakat adalah pembersih. Ya, sudah benar. Silakan jadi tepuk tangan dulu. Ayo, perwakilan dari kelompok 3 silakan ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 3, saya mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Zakat, yang pengertian, zakat adalah pembersih wudhu suci. Ya, benar. Zakat, yang pengertian, menurut bahasa kita adalah zakat pembersih. Ya, benar. Zakat yang dikeluarkan setiap muslim memiliki. Bismillah. Ya. Sekarang zakat mal. Zakat mal, zakatnya adalah zakat harta. Ya, benar. Zakat yang dikeluarkan yang sudah mencapai nisabnya. Nah, benar sekali. Ya, diskusi itu ulang dulu. Bagaimana pendapat anak-anak tentang presentasi kelompok 1? Bagus dan jelas. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dan terus untuk kelompok 2, presentasinya bagaimana? Sudah bagus dan jelas. Ya, kasih hapus dulu. Dan untuk kelompok 3, bagaimana presentasinya? Sudah bagus dan jelas. Nah, kasih sekali lagi hapus. Alhamdulillah, presentasinya sudah kita selesaikan. Dari kegiatan tadi kita belajar, kira-kira kesimpulan apa saja yang kita dapat dari kegiatan pembelajaran tadi? Ya, Kak. Dari kegiatan belajar tadi dapat saya simpulkan 1. Pengertian zakat dan macam-macam zakat. Ya, benar. Yang bisa kita simpulkan dari diskusi tadi adalah pertama, pengertian dari zakat. Kedua, macam-macam zakat. Kegiatan refleksi hari ini adalah anak-anak sudah belajar tentang pengertian zakat, macam-macam zakat. Ya, semuanya sudah baik dalam diskusi, kerja kelompok, dan presentasinya. Menurut anak-anak, penting tidak kita belajar tentang zakat ini? Nah, sangat penting karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Mari bersama-sama kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kita melaksanakan kegiatan refleksi tadi. Mari kita bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira kelompok 1, apa pengertian zakat? Ya, benar. Kelompok 2,
Berapa macam-macam zakat? Apa saja? Ya, benar. Ketiga, hukum zakat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan kegiatan refleksi dan sudah kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati dan mustahik zakat. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD. Mohon untuk LKPD-nya dikumpul ke depan. Silakan dikumpulkan untuk perwakilannya satu persatu. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, kita tutup dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas menutup doa. Sikap berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kelas kembali ke tempat. Ya, silakan nanti pulang dengan hati-hati ya di jalan. Silakan dari kelompok 1 dulu. Silakan pulang. Ya, nomor 2. Silakan. Ya, hati di jalan ya. Salam. Ayo kelompok 3. Ayo. Sekian video pembelajaran implementasi perangkat pembelajaran Ayo Membayar Zakat pada kelas 6 SD Negeri 1 Pengambengan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.